Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita di dalam Suara Gembala GBBS Baisan Kalijaten. Kita akan belajar bersama. Kita sering dengar firman Tuhan yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi di dalam kita renungkan bersama-sama bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita belajar salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar membawa kita untuk bisa belajar dari pengalamannya bersama-sama. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, di sini katakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang, tetapi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi sudah ditetapkan langkah-langkah hidupnya mau ke arah kemana. Tuhan akan sediakan jalannya baginya. Ya, tetapi satu syarat yang harus dipunyai kita bersama, bahwa hanya orang yang hidupnya berkenan kepadanya, hidupnya selaras dengan Tuhan, hidupnya yang sesuai dengan keinginan Tuhan, berjalan bersama Tuhan seperti yang khotbah saya minggu kemarin. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Nah, inilah adalah pertaruhan yang dipertaruhkan antara bangsa dengan bangsa, di mana orang Israel berperang dengan orang Filistin. Pada saat itu orang Filistin mengajukan Goliat, ya, 1 lawan 1 untuk melawan satu orang Israel, di mana pertarungan dua orang ini akan memperebutkan sebuah bangsa. Di sini yang dipertaruhkan adalah bangsa, bukan uang, bukan harta, tapi sebuah bangsa yang dipertaruhkan, dan tidak main-main di situ. Kalau kita lihat, dan seluruh pasukan Israel beserta Saul tidak ada yang berani melawan Goliat, karena Goliat ini kalau kita tahu adalah raksasa yang tingginya 3,2 meter, ya, pengalaman perangnya luar biasa dan lain sebagainya. Dan ini yang dipertaruhkan adalah negara, dimana kalau Israel kalah, Israel akan menjadi budak. Kalau Goliat kalah, Goliat beserta orang Filistin akan menjadi budak orang Israel. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Daud mengajukan diri kepada Saul, ya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, kita perhatikan bersama, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini kita lihat bersama-sama, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Enggak segampang itu seorang raja mempertaruhkan negaranya, ya, kepada seorang pemuda yang bernama Daud. Meskipun Daud kesaksiannya luar biasa dan sebagainya, tetapi dia tidak melihat sendiri apa yang dialami oleh Daud. Dan nggak mungkin Saul ini mempercayakan kelangsungan hidup bangsanya dan seluruh prajuritnya kepada Daud yang baru dia kenal, ya, dengan kesaksiannya. Nah, di sini kalau kita renungkan bersama-sama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup seorang anak Tuhan itu tidak terlepas dari Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah hidupnya. Di mana Daud sejak mulai remaja, sejak mulai kecil mungkin, dia sudah belajar berjalan bersama dengan Tuhan dalam mengalahkan singa beruang. Dia mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Dan di sini kita lihat Tuhan menetapkan semuanya. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga Saul mempercayakan kelangsungan hidup bangsanya kepada seorang Daud. Tanpa campur tangan Tuhan mustahil Saul percaya kepada Daud. Saul sendiri gak berani melawan Goliat, tentaranya yang berpengalaman gak berani melawan Goliat, tetapi mempercayakan semuanya kepada Daud. Nah, kita renungkan bersama, kita lihat bahwa Tuhan berada di balik semuanya itu. Tuhan yang membuat Saul percaya, Tuhan yang membuat Daud bertemu dengan Goliat, Tuhan yang membuat pertempuran itu terjadi.
Tuhan yang merencanakan semuanya untuk Daud sampai Daud mencapai puncak karirnya, sampai menjadi Raja Israel. Inilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan, itu ada sutradara yang agung, yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita. Sudahkah jalan hidup kita ini selaras dengan jalannya Tuhan? Sudahkah rancangan hidup kita ini sama dengan rancangan Tuhan? Sudahkah di dalam hidup ini kita sudah bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau saya terangkan minggu kemarin, berjalan bersama Tuhan itu adalah bahwa di dalam hidup ini, dalam mengambil semua keputusan yang kita putuskan di dalam hidup kita, kalau kita dikatakan berjalan bersama Tuhan, kita ini harus pakai caranya Tuhan. Kita harus pakai maunya Tuhan. Mungkin mau kita A, tapi mau Tuhan B. Nah, kita jalani yang B. Walaupun di depannya penuh dengan rintangan, penuh dengan resiko-resiko yang tidak ingin kita alami. Tetapi kita percaya, kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita bersama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama